Halo semua, kembali lagi di channel saya Arjun Sumarna. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep step di React gitu ya. Oke, sebelumnya ketika kita ingin menampilkan data gitu ya, data di dalam suatu komponen ini ya, komponen app, misalkan contoh pada kasus ini gitu ya. Misalkan kita contoh ingin menampilkan data, misal di konten elemen A gitu ya, elemen si link ya. Misalkan kita ingin ganti nih gitu, learn React ini menjadi satu data. Nah, itu kan ada beberapa opsi ya. Opsi yang pertama adalah mungkin datanya datang dari luar gitu. Artinya dari misalkan si app ini gitu ya, itu dikompos ke suatu komponen lain. Yang di mana dari komponen komponen tersebut bisa mengirimkan data kepada si app komponen ini gitu ya. Ya itu disebutnya props gitu ya. Jadi bisa seperti itu. Contoh misalkan nih, ada kita di sini kita lihat ada elemen image gitu ya, IMG, yang di mana dia punya prop src, yang di src ini dia akan menerima data logo gitu. Jadi data logo ini akan dikirimkan ke elemen IMG gitu ya, melalui prop src. Oke. Nah, pada kali ini gitu ya, saya akan membahas bagaimana caranya ketika data tersebut ya komunikasinya yang ada di dalam komponen ini gitu. Saya tidak berbicara tentang berbicara tentang komunikasi data antar komponen luar gitu ya. Jadi hanya di komponen di sini gitu, di dalam ini gitu. Nah, bagaimana caranya? Oh, mungkin dengan cara membuat suatu variabel aja. Kita define suatu variabel, kita deklarasi suatu variabel, misalkan ini variabel gitu ya. Misalkan ini jadi string seperti ini, dan mungkin ini kita ganti jadi variabel tersebut gitu. Jadi nilai dari value dari si variabel tersebut akan masuk ke dalam children si elemen A ini gitu ya, elemen A ini. Dan dia akan ditampilkan di sini. Dan elemen A ini adalah children-nya kan string ya. Dia children string, jadi dia dibolehkan nih masuk ke sini. Dan harusnya bisa gitu. Contoh misalkan kita taruh aja misalkan hi gitu ya. Nah, harusnya dia muncul nih hi seperti ini. Dia akan muncul hi. Dan eh, pertanyaannya adalah bagaimana ketika kita ingin mengupdate, ketika kita mengubah si ini variabel, dan apakah variabel di sini gitu, data di sini juga ikutan berubah gitu ya. Nah, ilustrasinya mungkin saya ingin membuat suatu button. Kenapa? Karena ya agar untuk bisa di-trigger gitu ya, agar bisa di-trigger gitu. Men-triggernya dengan cara mengubah si ini variabel ini dengan cara cara meng, eee, meng membuat suatu button. Misalkan ubah variabel gitu ya. Ubah variabel yang di mana si button ini dia punya props ya teman-teman ya. Dia punya props, itu punya atribut atau props. Kita 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 biasakan menyebutnya props saja ya. Punya props on click gitu ya. Dan dia ada on click ini apa namanya, merupakan suatu function si on click ini gitu. Kalau misalkan kita lihat suggestion-nya, dia adalah void gitu ya, suatu method yang di mana artinya dia bisa berisikan suatu function ya. Teman-teman boleh menuliskannya sebagai function seperti ini gitu ya, tapi nggak ada namanya ya, nggak usah pakai nama. Jadi langsung aja function, params-nya apa, dan code-nya apa. Gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman biar pengen lebih simple, teman-teman juga bisa melakukan ini dengan cara raw function seperti ini. Oke.
Misalkan kita ubah gitu ya, bisa kalau misalkan cuma satu line, itu bisa, tanpa ini ya, tanpa break, tanpa apa, bracket gitu ya, untuk menjadikan dia satu scope itu. Dia juga, tapi teman-teman juga bisa langsung satu line kayak gini juga nggak apa-apa sebenarnya. Nah, atau, kita satu line aja. Jadi saya ingin mengubahnya menjadi halo, seperti ini. Nanti kita coba-coba ya, satu line dan juga satu bracket gitu ya. Nah, ini seharusnya nggak bisa gitu ya. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Ini seharusnya nih si variabel ini nggak berubah gitu ya. Coba kita lihat aja dulu ya. Nah, ada variabel dan kita klik, dia nggak bakal berubah-berubah ya. Nah, ini saya klik tuh, nggak berubah-berubah. Dan ketika kita lihat elemen apa, kita, inspect elemennya gitu ya. Nah, DOM, ini adalah suatu DOM ya. Ini adalah suatu DOM, ini adalah suatu DOM. Kalau misalkan teman-teman ingin melihat, elemen-elemen ini ada di mana, itu pasti ada di root gitu ya, ada di elemen apa, DOM yang div gitu ya, ID-nya root, dan di dalamnya adalah, komponen teman-teman gitu. Misalkan ini ada kelas name app kan ya, sama gitu, kelas adalah app, terus di sini juga ada header, yang dimana kelasnya adalah app header, dan juga sama header dan kelasnya adalah app header, dan selanjutnya. Nah, kita lihat di sini. Ini ketika DOM ini berubah, biasanya nanti dia langsung, ada blink gitu, ada blink. Dia 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 akan apa ya namanya ya, ya ini nge-blink aja gitu. Dia akan memberikan sinyal lah istilahnya gitu, di komponen mana dia berubah gitu. Artinya si DOM ini update gitu ya, komponennya update. Nah, jadi kalau misalkan kita klik 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 klik, nah ternyata nggak ada blink di sini. Artinya si DOM ini nggak nge-update teman-teman. Makanya si H ini dia, apa namanya, nggak ngubah gitu ya, nggak berubah si si konten si A-nya gitu ya, si elemen A ini gitu. Coba kalau misalkan kita konsol gimana? Coba kita konsol, sebenarnya ini variabel ini berubah nggak sih gitu ya. Kita konsol, oke. Masih kosongnya karena kita konsolnya ketika diklik saja. Ketika kita klik, nah sebenarnya variabelnya itu udah berubah gitu ya, halo gitu. Nah, tetapi kenapa kenapa si DOM ini nggak berubah gitu ya. Nah, itu terjadi gitu ya, karena, ya emang gitu ya si fungsi render ini nggak kepanggil teman-teman. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi di metode render ini gitu ya. Metode render ini sebenarnya kerjanya gimana sih gitu. Nah, kerjanya cuman dia akan gitu ya, akan, eee eee, yang tadinya virtual DOM milik si React gitu ya, itu akan ditaruh gitu ya di DOM milik browser gitu. Nah, hal itu terjadi gitu ya, itu ada ini ya, ada 2 hal nih, entah itu pertama dari proses, awal gitu ya, artinya proses mounting disebutnya. Mounting tuh kalau teman-teman, mencolok flash disk gitu ya, di komputer atau mungkin hard disk gitu ya. Nah, itu proses mounting gitu, proses masuk gitu ya, proses load gitu. Nah, ini pun sama disebutnya itu adalah mounting gitu ya. Mounting itu artinya ketika page ini awal kebuka gitu ya. Ketika komponen itu ketika awal terload gitu ya. Sebenarnya nggak harus page ya. Yang penting komponen gitu. Komponen itu ketika awal di load. Nah, itu mounting. Nah, jadi si render itu intinya dia dia akan mendefine gitu ya, akan mendefine
apa nih yang akan ditaruh di DOM gitu nantinya. Dan itu terjadi ketika tadi pertama proses ya awal itu, dan kedua proses ketika ada props gitu ya, value props-nya dan atau gitu ya, ada yang namanya satu hal lagi nih, namanya state gitu. Props dan state-nya berubah. Jadi props itu suatu data gitu ya dari luar gitu ya, entah itu dari parent-nya, entah itu dari composing composing apa namanya, komponen gitu ya. Nah, atau state-nya gitu. Jadi jadi komponen tuh punya punya dua nih, punya dua dua flow data gitu ya. Pertama data dari si state, apa dari props gitu ya, dan kedua data dari state. Nah, si state itu komunikasi data yang terjadi di dalam komponennya gitu. Misalkan pertama nih komponen app. Nah, sebenarnya kalau kita pengen memakai suatu data, kita pakai data si state aja gitu. Jadi kalau misalkan kayak gini, pakai variabel doang seperti ini nggak bisa gitu, nggak terjadi apa-apa, dan ini juga nggak best practice banget gitu ya. Ini nggak best practice banget, dan ini bakal bakal membuat code teman-teman bakal berantakan juga gitu kalau misalkan caranya seperti ini. Atau, eee, kenapa sih harus pakai state gitu ya? Kenapa nggak pakai caranya imperatif aja, ya kan? React itu, eee, ingin mengurangi hal tersebut gitu ya. Kenapa pakai imperatif gitu ya, cara imperatif. Kan, justru kelebihan React itu adalah deklaratifnya gitu. Nah, coba kalau misalkan kita pengen cara imperatif itu seperti apa sih gitu ya, agar kita tuh kebayang gitu, si ilustrasinya tuh seperti apa. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan HTML dan JavaScript natif gitu ya, kan caranya gini kan ya, dokumen.getElement by ID, value-nya apa gitu kan ya, value-nya. Kalau misalkan A ini gitu ya, ingin mendefine children-nya, itu adalah si inner HTML gitu kan. Kalau misalkan kita kita ingin mendefine si children-nya gitu ya, misalkan A ini kan dia punya children nih satu string gitu ya. Nah, define inner HTML menjadi apa tadi pengennya, hello gitu. Halo, seperti ini. Nah, kita lihat lagi, kita lihat di elemennya, dan ketika dia berubah DOM itu, dia akan ngeblink ketika ubah variable. Nah, dia akan ngeblink. Oke, ini apa ini? Cannot set property of null. Cannot. Oh, ini harus ada variabelnya. Misalkan jadi high dulu deh gitu ya. Ini kan A itu dia harus ada stringnya gitu ya, ada children-nya. Kalau enggak ya, ya kan link pasti ada satu string ya, nggak bisa gitu. Nah, yang tadinya high ketika kita klik gitu ya. Uh, kenapa ini? Oh, I see. Lihat teman-teman, ada suatu ini ya. Nah, jadi kalau misalkan ngoding tuh ya error kayak gini lah. Jadi lihat ini by ID, ID-nya kenapa kosong gitu ya. Nah, saya sudah menuliskan ID-nya A, jadi langsung aja kita tuliskan A gitu ya. Jadi dia akan mencari di DOM gitu ya, elemen yang ID-nya adalah A, yaitu si ini gitu ya. Oke, kita coba lagi. Oke, nah coba kita klik dan dia akan ngeblink di sini kalau misalkan kita klik. Klik. Nah, oke, dia nggak ngeblink, tapi coba kita dekatkan ke sini, misalkan kita coba refresh lagi dulu deh. Kita refresh dulu. Variable, nah tuh ada ngeblink kan ya di sini. Kelihatan nggak teman-teman? Kalau nggak kelihatan, saya refresh lagi. Tapi kalau refresh lagi, ya saya coba refresh lagi deh biar kalau misalkan skip bisa ngeliat. Gitu ya. Jadi ada proses blinknya nih. Artinya itu dia update si apa namanya si DOM-nya. Halo, dan di sini juga ke-update tuh. Tulisannya jadi halo. Oke, teman-teman. Nah, jadi seperti itu gitu. Jadi ini saya coba zoom ini deh. Nah, seperti itu.
ini cara cara imperatif gitu ya. Nah, kan saya yang nggak mau cara imperatif gitu ya. Saya nggak mau cara imperatif, saya pengen caranya lebih deklaratif gitu. Kenapa? Karena deklaratif itu lebih logiknya lebih main gitu ya. Bukan lebih main, sorry. Maksudnya logiknya lebih simple gitu. Nah, cara kita mendefine suatu state gitu ya, mendefine suatu state itu dengan cara kita define state tersebut di entah itu di constructor atau mungkin langsung saja di sini gitu. Nah, jadi itu bebas teman-teman ya mau mau define-nya di mana. Nah, ada cara pertama itu ada kita define-nya di constructor-nya seperti ini. Kita sudah belajar constructor, jadi saya harap ini nggak membingungkan. Terus kita langsung this dot state. Nah, dia langsung nih this dot. Nah, jadi this tuh nyambungnya ke siapa sih gitu? Nyambungnya sih komponen ini kan, komponen app ini kan ya. Dan komponen app ini dia nge-inherit kemana? Dia itu kan punya sifat turunan ke si React gitu, React komponen ini. Nah, si React komponen ini dia punya metode-metode dan punya properti-properti. Properti adalah properti state, ada properti props gitu ya. Nah, ada properti konteks, dan ada refs, dan sebagainya gitu. Nah, jadi sebenarnya uh, state itu ya miliknya si komponen gitu ya. Jadi ketika kita ingin mengakses si state, maka kita harus lakukan this.state gitu ya. Ini berlaku untuk kelas. Ketika kita berbicara mengenai function komponen, konsep ini agak sedikit berbeda dan itu dibahasnya di video-video lain gitu ya. Di mungkin beberapa video selanjutnya kita akan membahas tentang hooks gitu ya. Membahas tentang bagaimana sih mengimplementasi konsep state ini di dalam function komponen. Tapi untuk kali ini kita bahas di kelas gitu ya. Jadi kita define dengan cara this state gitu ya. Sama dengan, nah ini kita bisa langsung seperti ini aja gitu ya. Jadi string kosong misalkan. Terus ini kita jadiin this state seperti ini. Dan kita nggak usah pakai bracket, kita hapus aja. Nah, tadi this juga ada apa aja tadi? This juga ada set state. Nah, si set state ini dia akan mengubah gitu ya, mengubah si state-nya. Seperti itu. Jadi si set state misalkan tadi apa nih? Jadi halo gitu ya, halo. Jadi si state ini gitu ya, kita yang tadinya adalah string kosong, ketika kita masukkan ke sini string kosong, tadi nggak boleh ya, nggak boleh string kosong ya. Ya ini link deh gitu, ini link. Atau di sini sih kita ubah ini link yang berubah gitu ya. Ini link yang berubah. Nah, jadi pertama adalah string seperti ini, gitu ya. Kita masukkan di posisi state-nya, dan kita ketika kita panggil this.setState, dia punya argumen adalah si state-nya sendiri, dan sebenarnya dia ada dua implementasi ya. Jadi ada yang dimana si argumen adalah suatu state-nya, dan ada juga argumennya dia itu apa namanya suatu function. Tapi itu nanti kita bahas ya di selanjutnya. Oke, ini kita bahasin dulu. Kita coba save. Nah, must call super. Oke, ya benar. Ini kan punya sifat turunan di React komponen ya. Maka kita harus apa namanya must call super gitu ya. Entah itu apa namanya. Sebenarnya ini nggak perlu ya. Ini nggak perlu juga. Sebenarnya props-nya nggak perlu di-define karena ini kan di index DS-nya kan nggak mendefine si props-nya ya. Jadi kita nggak perlu juga sebenarnya, langsung aja super, kita panggil super.
Kalau misalkan kita perlu props-nya, maka ya bisa kita lakukan seperti ini gitu. Tapi kita kan nggak perlu nggak make ya. Kita langsung aja super dulu deh. Ini oke. Nah, oke. Ubah variabel ini link. Ketika kita klik, maka oke. Nah, di sini lihat. Jadi apa namanya? Ada suatu kesalahan gitu ya. Kesalahan yang dimana si step itu nggak bisa teman-teman lakukan seperti ini. Jadi saya sengaja karena biar muncul error ini, jadi syarat yang utama gitu ya, state ini harus menjadi suatu objek. State ini adalah suatu objek gitu ya. Yaitu apa namanya yang untuk mengubahnya gitu ya, untuk mengubahnya si state ini juga dia harus menjadi suatu objek gitu. Seperti itu. Jadi nggak bisa langsung kayak gini, nggak bisa. Jadi misalkan kita define jadi gini, misalkan tadi ini variabel. Terus ini tadi apa? Ini link kayak gini. Nah, di sini setnya apa nih? Gitu ya. Dot ini variabel kayak gini. Kenapa sih harus kayak gini gitu ya? Karena kan property state kan cuma satu ya. Gitu. Dan kita tuh sebenarnya butuhnya nggak cuma satu state gitu, cuma ini variabel doang gitu ya. Jadi kita bisa mendefine banyak variabel di sini, banyak state di sini, bla 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 sama dengan array kah, bla 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 sama dengan boolean kah, gitu seperti itu. Jadi ingat gitu, state itu adalah suatu objek yang dimana kan objek itu kan bisa bisa jadi banyak properti gitu di dalamnya. Dan ini pun nggak bisa kayak gini gitu ya. Ini jadinya harus menjadi suatu objek juga gitu ya. Dan objeknya nggak harus semuanya ya. Misalkan di sini ada objek lain nih, apa state lain gitu ya. State lain, aku state gitu ya. Dan ketika kita ingin hanya mengubah ini variabel, kita nggak perlu mendefine semuanya gitu ya. Misalkan ini jadi ini link yang berubah gitu. Terus define lagi nih state lain. State lain nanti jadi nggak ada dong mas kalau misalkan dihilangin gitu ya. Harus terus kayak gini nggak mas gitu. Harus terus juga kayak gini nggak. Nah nggak perlu gitu ya. Jadi jangan takut. Ini sebenarnya nggak perlu ditulis gitu ya. Dan state ini nggak bakal hilang kok gitu ya. Jadi bukan berarti kita nulis seperti ini bahwa si state ini si state-nya akan menjadi suatu objek yang dimana dia punya satu properti doang gitu yang dimana state lainnya hilang. Dia nggak seperti itu bekerjanya ya. Dia nggak seperti itu bekerjanya, tapi bekerjanya dia apa namanya? Dia hanya mengubah state yang kita 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 ubah di sini gitu ya. Kita olah di sini gitu. Yaitu adalah ini variabel. Oke, kita save. Kita klik. Nah, ini link yang berubah. Jelas ya teman-teman? Oke. Dan cara kedua gitu ya. Nah, oke, sebelum ke cara kedua, ya tadi kan saya udah bilang ya, ini sebenarnya nggak harus suatu objek atau state langsung, tapi dia juga bisa menjadi suatu function. Seperti ini. Seperti ini. Tapi dia juga bisa menjadi suatu function. Nah, argumen di sini gitu ya. Argumen di sini dia ada state gitu ya, dan dia ada props. Jadi dia ada pref state dan dia ada props. Nah, jadi di sini ada pref state dan dia ada props gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman butuh apa namanya? Butuh state sebelumnya gitu ya, state yang sebelumnya gitu. Jadi misalkan tadi kan ini link ya.
terus jadi ini link yang berubah gitu. Nah, ketika teman-teman butuh state sebelumnya, maka teman-teman bisa menuliskan di set state ini menjadi suatu function gitu ya. Kita tuliskan yang jadi raw function aja biar lebih mudah gitu. Dan argumennya adalah bisa kita tuliskan di sini pref state. Dan kita juga bisa mengakses props-nya teman-teman gitu. Misalnya props-nya dia punya suatu props apalah gitu. Ketika untuk mengolah untuk menjadi bahan acuan di sini gitu. Misalkan props-nya adalah suatu increment gitu ya, data incrementnya berapa, misalkan di increment itu artinya dinaikin terus gitu ya, dinaikin by 2 gitu. Jadi misalkan dari 0 incrementnya 2 berarti 0 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 6 dan seterusnya. Misalkan props-nya seperti itu atau mungkin props-nya yang lain-lain sebagainya atau mungkin seperti ini. Nih, ini kan ada ini link ya. Ini link tuh ada kan stat sebelum ini variable. Nah, misalkan saya ingin menambahkan nih stat sebelumnya ditambah satu string lagi gitu ya yang berubah. Nih pref stat. Nah, pref stat juga sama seperti di stat, artinya dia adalah suatu objek, artinya perlu di dot apa gitu. Dot. Nah, di dotnya apa nih? Ini variabel misalkan. Ini variabel. Nah, props ini karena kita nggak pakai jadi bisa dihapus. Dan karena cuma satu argumen doang, jadi ini parentesisnya bisa dihapus juga. Oke, seperti ini. Save. Oke, berjalan. Nah, kita klik. Nah, jalan ya. Ini link yang berubah. Oke, teman-teman. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Mengenai state gitu ya, dan juga set state ini gitu. Dan kita coba-coba saja ya. Kalau misalkan kita nggak mau nge-define di constructor gimana gitu. Saya define-nya di sini aja. Ini kita hapus. Kayak gini aja gitu saya define-nya. Ini kan kalau properti ya, teman-teman kalau misalkan mendefine suatu variable di sini, misalkan halo gitu ya, sama dengan suatu string, suatu objek, data apapun itu, intinya dia akan jadi suatu properti nantinya. Nah, kalau misalkan dia sudah jadi properti, misalkan jadi objek deh. Untuk mengakses halo ini gimana caranya? Yaitu adalah this dot halo kayak gitu. Oke. Nah, kita coba define jadi state gini. Apakah berjalan gitu ya? Ini kita coba-coba saja ya. Nah, berjalan ya. Jadi teman-teman bisa mendefine gitu ya, state-nya seperti ini tanpa perlu constructor gitu. Bisa juga pakai constructor gitu ya. Jadi ya inilah teman-teman senyamannya lah. Nah, kalau misalnya kita klik-klikkan dia bakal state sebelumnya ditambah dengan kata-kata yang berubah gitu ya. Oke. Nah, oke. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin sebentar ada lagi yang perlu saya bahas. Saya rasa cukup ya. Saya rasa cukup, kita sudah membahas cukup banyak hal, yaitu kita sudah membahas tentang state konsepnya gitu ya, konsep state-nya. Dan kita juga sudah membahas gimana cara mengimplementasikan state-nya di dalam satu kelas komponen. Dan kita juga sudah membahas fundamentalnya gitu ya. Bagaimana sih cara kerjanya komponen gitu ya. Itu cara kerja komponen dimasukkan ke dalam DOM itu seperti apa sih cara kerjanya gitu ya. Dan gimana cara kerjanya komponen itu diupdate gitu. Ternyata harus menggunakan suatu state gitu ya. Karena kita bergantung dengan virtual DOM-nya seri X gitu ya. Oke. Nah, oh iya satu lagi
lupa, sama si step ini nggak bisa ya, gitu ya, nggak bisa teman-teman, apa ya namanya, eee, langsung manipulasi gitu ya, langsung manipulasi. Misalkan contoh si step ini kan dia ada objek ini ya, ada objek seperti ini, dan ketika teman-teman pengen langsung gitu ya, langsung saya pengen ubah nih state-nya, jangan saya pengen punya suatu function gitu ya, di mana mengubah, struktur state-nya gitu. Misalkan state this state gitu ya, sama dengan kosong gitu, kosong seperti ini gitu ya. Dan dan kita coba konsol ya, di state-nya akan jadi seperti apa gitu ya. Ya sebenarnya sih ya boleh gitu ya, tapi ini sangat diharamkan lah istilahnya gitu ya, bukan boleh, maksudnya ini mungkin bisa berjalan gitu, tapi ini secara best practice di kerja gitu ya, ketika teman ngedevelop website gitu ya, ini ya buat apa gitu, dan kalau bisa nggak, ya jangan gitu ya, kita konsol, klik. Nah, sebenarnya ya bekerja gitu, artinya ya si state ini, apa, terubah gitu. Tapi ya sebenarnya ya buat apa gitu, kita sudah define variabel-variabel state-nya yang dalam sini. Terus kita kita tiba-tiba, langsung gitu direct manipulasi, si state-nya. Ya nggak terlalu best practice lah gitu ya istilahnya ya. Saya rasa sih nggak best practice banget gitu kalau seperti itu ya. Dan kita lihat, atau mungkin kita hanya mengubah si ini variabelnya gitu. Ini variabel menjadi kosong gini. Oke, klik. Nah, memang benar gitu ya. Ini variabelnya jadi kosong, tapi dia nggak mengubah DOM gitu. Dia nggak mengubah DOM gitu ya teman-teman ya. Dia nggak mengubah DOM. Jadi tetap aja si this.stat ini variabelnya ya ya jadi ini link gitu. Gitu ya. Kalau untuk si DOM ya, untuk bagi DOM ya. Tapi memang sih gitu ya, si state-nya udah berubah jadi seperti ini gitu ya. Secara value-nya gitu ya. Maksudnya ketika kita menganggap si state ini adalah suatu variabel biasa gitu ya. Ini sudah berubah gitu, tapi DOM-nya nggak bakal ngefek gitu. DOM-nya nggak bakal ngefek. Kan kita kan berbicara tentang front end gitu ya. Kita kan artinya ya kita yang harus kita pedulikan ya apa yang ditampilkan ke user gitu. Jadi itu nggak best practice banget, dan itu kalau bisa janganlah gitu ya. Dan itu nggak boleh gitu. Nah, ya kalau mau mengubah satu step, ya harus harus banget gitu dengan cara set step ini gitu ya. Karena dia bakal bakal berkomunikasi nih ke si, nah kita kita video selanjutnya kita akan membahas life cycle. Dia akan berkomunikasi gitu ya di life cycle-nya si React ini. Gimana caranya buat mengupdate si DOM-nya gitu. Gitu ya. Nah, kalau misalkan ini boleh gitu. Ini boleh jadi high kan. Boleh. Oke, teman-teman. Ya, mungkin cukup ya materinya. Saya sudah memberikan banyak best practice juga gitu ya mengenai konsep state ini, memanipulasi state-nya gitu ya. Dan juga mungkin analoginya dengan menjelaskannya, ilustrasi dengan variabel gitu ya, dan juga yang lain-lainnya.
Jadi, mungkin cukup gitu ya bagi saya gitu atau mungkin teman-teman, merasa kurang gitu bisa request di komen, apa gitu yang, teman-teman kira-kira, eee, tolong bisa di-share ini, itu, dan sebagainya gitu ya. Coba tolong, apa, beritahu saya gitu ya untuk saran-sarannya di lewat komentar. Oke, gitu saja teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan, jangan lupa teman-teman likes ketika emang ya ini bermanfaat videonya gitu ya, punya punya manfaat dan ketika emang ini punya manfaat, ya saya berharap teman-teman bisa men-share gitu ya ke teman-teman, kolega-kolega teman-teman gitu ya, partner kerja teman-teman gitu. Dan juga, ya jangan lupa untuk subscribe agar saya lebih semangat gitu ya, untuk membuat video-video selanjutnya dan juga, tekan tombol loncengnya ketika teman-teman, berharap ingin mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya. Oke, gitu saja teman-teman. Thank you semuanya. Bye.